Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ready Astra. Sobat, ini adalah dinamo KW RRT sobat, yang baru saja saya beli ya. Kenapa ini RRT? Karena kabelnya ini sobat, hitam adalah untuk setrum, kemudian speed 1 adalah biru, speed 2 putih, dan speed 3 atau high adalah merah. Ya, ini kebetulan dinamo untuk kipas angin Cosmos sobat. Kenapa untuk Cosmos? Karena panjang leher dinamonya sobat ya. Beda-beda sobat, untuk Mastion, Miyako dan lain-lain itu beda di leher dinamonya sobat. Ini adalah dinamo KW RRT untuk merek kipas angin Cosmos sobat ya. Dinamo KW RRT ini sobat sekarang sudah mulai yang menggunakan bearing sobat ya, double bearing depan dan belakang gitu ya, bukan bushing sobat. Jadi sobat kalau mau beli yang bearing, lihat aja nih sobat, bentuknya kayak begini depannya nih ya. Nah, pada tutorial kita hari ini sobat, kita ingin memasangkan pius sobat ya, karena kita tahu kalau dinamo RRT itu banyak yang tidak menggunakan pius sobat, walaupun ada beberapa ya. Saya menggunakan pius 2 ampere 135 derajat sobat. Namun kalau sobat pakai yang 130 derajat juga nggak apa-apa sobat ya. Yang penting 2 ampere 135 atau 130 derajat sobat. Kemudian ada sobat yang bertanya bagaimana kalau pakai yang 4 ampere? Jangan sobat ya. Kalau sudah standar 2 ampere, cukup 2 ampere saja sobat yang digunakan ya. Kemudian bahan yang lain ini untuk isolator di kaki pius ini sobat. Ini selongsong bakar diameter 1 mili sobat ya. Nanti kita pasang untuk isolator di pius begitu. Kemudian ada lagi selongsong bakar 3 mili sobat, diameter 3 mili ini untuk membungkus bekas solderan ya di kabel nanti. Kemudian tali tis sobat ya, ini ukuran 2,5 kali 100 mili sobat. Namun kalau sobat mau menggunakan tali nilon ya atau benang nilon ya nggak apa-apa ya sobat ya. Oke, selain kita memasangkan pius pada dinamo KW RRT ini sobat, kita juga akan sepil sobat ya, akan sepil tipe daripada atau model dinamo KW RRT ini sobat. Ini adalah Cosmos double bearing, depan belakang double bearing, kemudian kapasitor menggunakan 1,5 mikro, 1,5 mikro. Kemudian ini adalah gearbox manual sobat ya. Nah ini sobat, sampai di gearbox manual ini sebetulnya kalau dia menggunakan bearing sobat, supaya lebih sempurna sebetulnya tidak menggunakan gearbox manual sobat ya, tapi menggunakan sinkronus kayak begini. Ini namanya gearbox elektrik atau sinkronus motor atau swing motor sobat ya. Jadi sobat kalau mau beli satu unit ini ya ada bracket ini, bracket dudukan untuk sinkronus ini. Ini bracket, kemudian ini adalah swing motor atau sinkronus motor ini. Ya kalau sobat mau cari yang sinkronus motor yang RPM-nya 2,5 garis miring 3 RPM sobat ya. Artinya 2,5 kali putaran atau 3 kali putaran per menit gitu sobat. Ini kebetulan saya punya yang 5 garis miring 6 RPM ya, ini lebih cepat sobat. Kemudian di sini ada kepala sinkronusnya ini. Ini semua ada di toko online sobat ya, silahkan dicari begitu. Nah ini kalau kita ganti dengan gearbox yang sinkronus ini lebih sempurna sobat ya. Karena kenapa? Kalau gearbox manual sobat, dia nempel di as sobat ya. Menggerakkannya ini, menggerakkan gearbox manual ini sobat ini. Nih, dia menggunakan putaran daripada as ya, sehingga as merasa dibebani oleh gearbox manual. Namun kalau pakai swing motor ini sobat, dia terpisah sobat ya. Terpisah dari as. Karena dia menggunakan listrik sendiri sobat ini. Listrik AC ya, atau bolak-balik 220 volt. Jadi terpisah dengan as sobat ya. Jadi tidak membebani putaran daripada as begitu. Oke, selanjutnya kita sepil sobat, nanti bagian dalamnya bagaimana dudukan daripada bearingnya sobat ya. Nanti kita buka sobat. Untuk itu langsung kita eksekusi sobat.
Ya, kapasitor kita lepaskan, kemudian skrupnya kita masukkan lagi sobat, supaya bagi sobat pemula tidak bingung ya. Sekali lagi, kalau pemula itu apa aja jadi bingung sobat. Untuk itu kita main di tanda gitu sobat ya. Bisa kita tandain dengan spidol atau baut-bautnya kita pasang lagi sobat. Ya, kita lepaskan gearbox. Nah, ini sobat bisa lihat ya, di belakang juga dia menggunakan bearing ya, bentuknya begini. Jadi sekali lagi bukan bushing ya, tapi bearing. Karena sekarang ini sudah zamannya bearing sobat ya, dari pabriknya. Jadi sobat kalau beli menggunakan bearing, jangan bushing sobat. Nah, ini bautnya bisa dari belakang, bisa juga dari depan, nggak masalah sobat ya. Kita buka baut dinamo. Ya, ini sobat kalau lihat dari belakang sobat, apabila sobat memasangkan sinkronus motor ini, tentunya asnya kepanjangan sobat ya, karena ini asnya as panjang ya. Nah, ini drat ini yang untuk memutarkan daripada gearbox ini sobat. Tuh, di dalam sana ada gigi tuh, itu yang diputar itu oleh belakang as ini ya, ada ulir begitu ya. Nah, karena kita menggunakan gearbox elektrik atau sinkronus ini ya, nanti asnya kita potongnya di sini sobat ya, kita potong segini ya. Nah, ini sobat, kalau dinamo kipas angin yang menggunakan bearing sobat, bearing ini tidak boleh ada toleransi maju mundur as sobat. Yang ada toleransi maju mundur as adalah menggunakan bushing ya, menggunakan bushing. Sekali lagi, kalau menggunakan bearing ini tidak boleh ada toleransi maju mundur sobat, dia harus padat ya, harus padat. Tuh ya, langsung kita buka saja sobat ya. Cara bukanya dari depan, dari belakang boleh sobat. Apa yang membedakan membuka as ini dari depan atau belakang, kita buka nih sobat, supaya sobat lebih paham ya. Nah, begini tuh, ini bearingnya kita angkat keluar saja begitu. Nah, untuk membuka as rotor ini sobat, membuka atau melepaskan as rotor ini, kita lihat daripada susunan kawat lilitan sobat ya, susunan kawat lilitan ya. Kalau di sini ada ruang yang lebar sobat, ruang lebar ini untuk mengeluarkan rotor yang di tengah sana. Untuk mengeluarkan rotor, maka kita mulai dari sini sobat bukanya ya. Jangan dari belakang. Coba kita lihat belakangnya sobat nih, belakangnya lihat tuh. Nah, kalau dari belakang sobat kita buka as rotor ini, dia nyangkut di lilitan sobat. Kalau kita paksakan maka kawat lilitannya bisa putus sobat ya. Ini kejadian banyak ya di sobat pemula. Sekali lagi, jadi kalau buka as rotor kita lihat posisi lilitan sobat. Nah, kalau dari depan ini dia terbuka ya, lebar. Kalau dari belakang dia rada sempit sobat. Nah, nyenggol kawat lilitan ya. Jangan dari belakang, tapi dari posisi sini depan. Nah, jadi kita buka begini sobat, kita putar-putar, dan jangan sampai besi rotor ini menyenggol daripada kawat lilitan sobat ya. Nanti putus dan mati total gitu sobat. Oke. Nah, coba kita amati. Untuk dinamo KW RRT ini tidak terpasang fuse sobat, tidak terpasang fuse ya. Untuk itu pada tutorial ini kita akan jelaskan bagaimana cara pemasangan fuse yang mudah, cepat, dan tanpa resiko sobat. Oke, langsung kita pasang fuse-nya sobat. Ya, kita siapkan ini bahan-bahannya ini. Kemudian kita ambil silet sobat, ambil silet ya. Kita lihat sobat, ini adalah selongsong kabel ya, atau penutup kabel nih. Tuh, kita sodet di sekitar sini sobat, yang kita sodet di sekitar sini ya, supaya nanti kabelnya ke sini dia.
Jadi kita mau pasang fuse adalah di sini sobat. Nah begitu ya. Jadi usahakan sobat, diusahakan kepala fuse ini sobat, yang hitam ini dia dekat dengan tali sobat ya, dengan tali pengikat. Nah di sini, karena nanti ujung daripada fuse ini kita mau ikat sobat. Jadi jangan di tengah sini sobat ya. Kalau tengah sini dia nggak ada tali, di bawahnya dia tidak ada untuk pengikatnya ya, untuk pegangan ini tali tis atau benang nilon ya. Jadi di sini sobat. Ya kemudian langsung kita sodet sobat. Kita sodet adalah di sini sobat ya. Di sini kita sodet supaya kita bisa mengeluarkan kabel setrumnya sobat. Kabel setrum yang warna hitam untuk dinamo KW RRT ini sobat ya. Kita bolongin di sini sobat. Ini artinya di pas tikungan ya. Ya sedikit saja, ini rada keras ini. Ya coba apakah sudah bolong. Ya sudah tuh sudah sobat tuh. Ya tuh sudah bolong ya tuh. Kita masukkan ini obeng kecil, kita masukkan begitu. Kemudian kita sodet lagi sedikit lagi sobat. Ya begitu tuh. Ya kira-kira 1 cm lah sobat ya. Nih sodetannya kira-kira 1 cm sobat. Ini sodetan 1 cm ini kita ambil kabel hitam sobat. Nah kebetulan di kabel hitam di atas ini. Kemudian kita keluarkan kabel hitam sobat. Tuh ya, cara mengeluarkannya yang sebelah sini kita tarik sobat, jangan yang sebelah sini tarik ya, nanti dia lepas dari selongsongnya ya. Yang kita tarik adalah posisi kabel hitam yang dari sini, dari atas ya. Nih dari sini ya. Nih kita tarik pelan-pelan tuh. Ya tentunya saat menarik ini sobat, menarik kabel ini dilepaskan dulu sobat. Nah ini pengikat selongsong ini dilepaskan dulu ya, kalau nggak nanti ngejepit sobat begini ya. Ini dilepaskan dulu. Nah begitu. Kemudian kabel yang mengarah ke lilitan ini sebelah sini, ini kita putusin sobat. Nah lalu kita ukur ya, kita ukur panjangnya seberapa. Yang kita mau adalah segini. Nah segini sobat. Nah segini ya. Ya langsung kita putusin. Tuh gitu. Tuh. Jadi seberapa panjang yang kita putusin atur aja sobat. Atur aja ya. Yang penting posisi fuse dia mengenai sini begitu ya. Diatur saja sobat. Tidak ada rumus yang baku ya. Kemudian ujung-ujung kabelnya kita kletek sobat. Nah gitu, kita pelintir. Nah gitu. Tuh. Ya saya menggunakan gunting yang sudah goblak ini sobat ya. Tuh udah goblak tuh. Tuh udah goblak ya. Jangan gunting yang bagus sobat, nanti kabelnya putus ya. Gunting yang sudah rusak nih, kita kletek ujungnya. Tuh. Kemudian kita pelintir supaya nguncup ya tuh. Ya kemudian ujung-ujung kabelnya kita kasih timah sobat. Ya caranya kabelnya kita panaskan dulu dengan solder gini. Tuh setelah panas baru kita kasih timah ya. Nah begitu, maka dia nempel ya. Kemudian ini juga kita kasih timah sobat. Ya, oke, sip. Ya, sampai di sini kita tunda dulu. Kemudian kita ambil fuse-nya. Kita ambil selongsong yang 1 mili sobat, diameter 1 mili. Kemudian ini yang pendek, kabel yang mengarah ke dinamo ini kita ukur sobat. Kita ukur ya. Ya, kita ukur begini. Ya, jadi supaya ini kita putusin sobat ya. Kita putusin di sini sobat. Nah pendek aja sobat, segini kok tuh. Nah ini dia. Kemudian kita masukkan selongsong yang 1 milinya untuk isolator di kaki fuse. Kita sisakan untuk solderan seginilah. Tuh pendek sekali sobat tuh.
Tuh kira-kira 1 cm sobat, kira-kira 1 cm ya. Tuh 1 cm ya, kita masukkan. Tuh. Kemudian kita siapkan selongsong yang 3 mili sobat, diameter 3 mili, seberapa sedikit aja sobat untuk nutup ini, nutup sambungan kabel ya. Ya seginilah. Satu senti atau 1,5 cm sobat tuh. Ya, kemudian selongsong yang 3 mili ini kita masukkan ke sini. Tuh, dan ke sini sobat. Ini untuk menutup solderan gitu sobat ya, tuh. Kemudian ujung piusnya juga kita kasih timah sobat. Kita kasih timah dikit. Ya, jangan lama-lama nanti piusnya putus tuh. Ya, saya menggunakan solder yang 60 watt sobat ya, 60 watt ya. Supaya panasnya sesuai lah begitu ya. Langsung saja kedua kaki fuse-nya kita hubungkan ke kabel sini. Ya, tuh. Ya, nyoldernya yang kuat sobat ya. Nanti kalau nggak kuat dia lepas lagi sobat. Kemudian satu kaki fuse lagi sambungkan ke kabel yang ini sobat. Tuh. Ya, tuh sudah tersambung. Ya, sekali lagi penyolderannya yang kuat sobat ya. Jangan sampai patah atau lepas ya, tuh. Kuat tuh. Karena ada sobat kita yang setelah memasang fuse kenapa jadi mati total sobat. Tolong diperiksa lagi solderannya ya, takutnya solderannya lepas sobat. Kemudian ini kabel yang ke atas ini bisa kita tarik lagi sobat ya, karena sisanya banyak ini. Kita tarik dari sini sobat, dari sini kita tarik. Ya tuh. Oke, kita samakan saja sobat ya panjangnya. Kemudian kita tutup dengan isolator ini. Selongsong bakar ya sobat ya, yang 3 mili. Kemudian kita ikat. Kita cari yang lubang yang aman sobat ya, tidak ada kawat lilitan yang ketarik dengan tali tis. Coba kita taruh di sini dulu sobat nih. Nih ada bekas tali di sini. Ya tuh, tuh. Ya gitu ya. Jadi sobat untuk memasukkan tali tis dilihat sobat ya, jangan ada kawat lilitan yang ketarik ya. Jangan ada kawat lilitan yang ketarik tuh. Kemudian ini kepala fuse-nya kita taruh di sini. Kemudian kita gencet dengan tali tis sobat. Nah, di sini ada bekas tali ini aman. Tuh. Ya tuh begitu sobat tuh. Ya, dengan demikian kepala fuse-nya nempel di lilitan sobat ya, nempel di kawat lilitan sobat. Jadi berfungsi sobat ya, ketika kawat lilitan ini panas sobat, maka kepala fuse-nya jadi panas dan putus gitu sobat ya. Jadi nempel di kawat lilitan sobat tuh. Kita gencet pakai tali tis. Ya, kita putusin saja nih. Ya, jadi selesai ya. Ini adalah pemasangan fuse yang mutakhir sobat ya, yang aman dan mudah begitu ya. Kita sodet di sini sedikit saja untuk mengeluarkan kabel setrum sobat ya, atau warna hitam ini untuk KW RRT. Tuh selesai sobat tuh, selesai dah. Ya, setelah pemasangan fuse kita tes lagi sobat pakai apometer ya. Kita arahkan ke 2K atau 2000 ohm untuk DT9205A adalah di sini. Nah begitu ya, kita kalibrasi ya. Tuh 002 sobat ya, lebih kecil nilainya, berarti dia pas banget ya dengan 2K ya atau 2000 ohm. Kemudian kita ambil kabel ini yang bawah ini,
Dari hitam sobat, dari hitam yang kita pasang fuse ini, kabel hitam ini, dari hitam kita cek ke speed sobat. Speed 1 warna biru ya terhubung, speed 2 putih terhubung, speed 3 merah terhubung. Dengan demikian pemasangan fuse sempurna sobat. Ya, coba sobat kita sepil pemasangan bearing versi pabrik sobat ya, versi pabrik yang menurut saya ini kurang tepat gitu sobat ya. Kenapa kurang tepat? Karena bearingnya masih nempel di tutupnya, ditutup dinamo sobat. Jadi yang dikhawatirkan sobat, apabila bearing ini tidak dilem di as sobat, nanti yang berputar adalah asnya sobat ya, yang berputar asnya di tengah-tengah bearing. Jadi fungsinya bearing ini seolah-olah sama aja kayak busing gitu sobat, dia muter di tengah lubang sana, lubang bearing ya. Ya, karena kenapa? Kalau masih baru sobat, iya masih baru dia muter sobat, bearingnya tuh dia muter ya. Tapi kalau sudah kena panas bearing ini sehingga pelornya ini macet, maka yang berputar adalah asnya sobat di tengah-tengah bearing ya. Jadi seolah-olah kayak busing gitu ya, kayak busing. Kenapa? Karena saya pernah menjumpai sobat, sehingga asnya di sini dia terkikis sobat ya, terkikis dan goblak. Kemudian rotor ini, besi rotornya macet, terkena oleh besi keren ini sobat ya, besi keren. Jadi karena goblak jadi nyangkut di besi keren sobat. Nah begini, jadi sama aja ya, fungsinya kayak busing gitu sobat. Jadi untuk itu saran saya, bearing ini kita taruh di as sobat ya, dengan cara dikasih lem Korea gitu sobat ya. Bagaimana caranya? Gampang sobat, karena ini sudah diukur ya dari pabriknya, udah kita masukin ya sobat ya. Ini bisa kita lap dulu, takut ada minyaknya. Kemudian ini bearing kita masukkan begini tuh ya, lalu kita kasih lem Korea dikit saja sobat. Kita menggunakan alat sobat ya, alat ini obeng kecil ini tuh, kita tetesin di asnya sobat ya, di asnya yang masuk ke tengah bearing ya, ke tengah-tengah bearing. Caranya ini kita tetesin dulu, kita tetesin di sini di obeng kecil tuh. Satu tetes saya nggak ada sobat tuh ya, sedikit saja. Kemudian kita tempelkan di asnya sobat nih, tempelkan di asnya supaya dia masuk ke tengah. Nah gitu tuh kita putar dikit-dikit tuh ya, udah cukup sobat, sedikit saja sobat ya, jangan sampai melebar ke tengah, nanti bearingnya tidak berfungsi sobat, atau keras ya. Tuh sudah keras sobat nih. Sebelah sini satu lagi kita masukkan ini bearingnya ke sini tuh ya, karena ini ngelos sobat tuh, ini ngelos ya tuh. Karena ini ngelos, nanti yang muter asnya sobat, asnya yang muter di tengah-tengah bearing ya. Jadi fungsinya sama kayak busing gitu sobat ya. Makanya ini bearingnya harus kita lem di as gitu sobat ya, di as. Ya tuh kita kasih ya satu tetes ringan lah sobat ya, jangan terlalu banyak tuh. Kemudian kita oleskan sobat ya, kita oleskan di tengah-tengah bearingnya begitu tuh udah sobat tuh ya, sedikit saja tuh dia tetap muter sobat ya, tetap muter bearingnya tuh. Nah yang depan ini sudah kering sobat tuh, keras sobat ya, keras dia tuh ya. Jadi begitu sobat ya, dilem sobat ya, dilem ke as sobat ya, busingnya supaya nempel begini. Ini posisinya begini sobat. Jadi yang muter adalah bearingnya sobat ya tuh, bukan asnya yang muter di dalam bearing gitu ya, tapi bearingnya yang bekerja tuh. Kemudian di bearingnya boleh kita tetesin pelumas sobat ya tuh, di pinggir sini. Ini saya menggunakan oli Subbreaker motor sobat ya, warna merah tuh. Kita putar-putar tuh
Kemudian sebelah belakang juga sama. Ya, karena yang namanya bearing sobat bukan berarti seumur hidup dia muter ya sobat ya. Karena kami ini sebagai tuser sobat atau tukang servis banyak mengalami lah ya. Ada bearing yang macet gitu karena dia terkena panas dari lilitan ini, terkena panas, kemudian pelumas yang di dalam bearing ini kering dan bearingnya macet sobat ya. Nah, sekarang kita susun. Nah, ini adalah supaya dia tidak licin sobat ya, dikasih tatakan ini. Ini terbuat dari semacam kardus lah begitu sobat ya, taruh di sana. Kemudian ini per sobat. Ini ring clamp sobat ya. Ini ring clamp sobat, bentuknya begini dia tuh. Jadi bergelombang ya, tidak rata. Nah, ini saya belum menemukan di toko online atau di toko biasa sobat ya. Kalau sobat menemukan ring clamp begini, tolong dikabarin sobat. Nah, kemudian spesifikasi daripada ring clamp ini, dia punya diameter luar ini ya 20,8 mili sobat. Kemudian ini diameter dalamnya ini 15,8 mili. Ini diameter dalam ya. Kalau diameter luar 20,8 mili. 20,8 mili. Oke, sip tuh. Ini sulit nyarinya sobat, sampai sekarang saya belum nemu ya. Ini kita letakkan di sini. Tuh. Dia berfungsi sebagai supaya ini sobat, supaya dia menggencet ini, menggencet bearing supaya dia tetap sobat ya, tidak maju mundur begini. Tapi supaya tetap ini digencet oleh ring clamp ini ya, ring clamp ini. Nih. Ini juga sama. Ini adalah tatakan bawah gini. Ini ring clampnya begini. Ini bagian belakang ini. Kita masukkan begini. Ya, masuk. Jadi saat memasang tutup dinamo sobat, kawat lilitan jangan tersenggol sobat ya oleh tutup dinamo, nanti dia putus dan mati total gitu sobat. Tuh. Kita masukkan, putar. Oke, sip. Kemudian sebelah depannya ya, ini kita gencet sobat, belakang kita tahan ya pakai jari tuh. Kemudian ini kita masukkan begini, terus. Oke, setelah dia bearingnya masuk, kemudian kita angkat begini. Nah gitu, jadi klem ringnya atau ring klampnya tidak lepas sobat ya. Nah begitu ya, kita baut, mau dari depan boleh sobat, mau dari belakang boleh. Ini saya dari depan aja lah. Oke sobat, tutup depan dan belakang tetap kita gencet sobat ya pakai tangan saya nih. Kenapa maksudnya begini? Supaya posisi bearing tidak lepas sobat ya. Jadi jangan dilepas sobat, tetap digencet begini. Nah, kemudian pelan-pelan ini kita pasang bautnya di sini. Ya, kita kencangkan dulu sobat ya, supaya tutup dinamonya tidak bergerak sobat ya. Nah nih, tetap kita gencet pakai tangan ini. Ya, setelah bautnya terpasang boleh kita lepas sobat ya. Tuh, jadi dia tidak berubah sobat. Ya, kita pasang, jangan dikencangkan dulu sobat ya, cukup saja. Ya, satu lagi nih. Ya, setelah masuk semua, kemudian kita kencangkan menyilang sobat. Ya, dari sini. Oke, menyilang ke sini. Oke, dari sini. Oke, menyilang ke sini. Oke, selesai sobat. Ya, kemudian kita lap dengan tisu kering sobat.
karena dikhawatirkan di sini ada oli-oli yang tercecer ya. Nanti malah dia menangkap debu sobat. Kita lap pakai tisu kering sobat. Oke, sip. Kita pasang pin ya, pin baling-baling ini sini. Oke, sip. Ya, karena dia bearing tidak perlu diketok sobat ya. Karena dia bearing sekali lagi tidak perlu diketok seperti busing sobat. Karena ini bearing ya. Bearing itu sudah presisi dan posisinya tetap, dia tidak boleh miring. Nah, loncer sobat tuh. Oke, selesai sobat. Kita pasang gearbox belakang. Ini klem kabel kita pasang di sini. Ya, cara masangnya begini sobat, lihat tuh. Cara masangnya begini. Ya, jadi begini. Nah, begitu sobat ya cara masangnya. Kemudian kita masukkan ke sela-sela sini sobat nih, ke sela-sela gearbox ini kabelnya tuh. Dan ini kita ukur supaya pas di sini sobat tuh. Kita masukkan baut. Ya, cukup saja sobat, jangan terlalu padat ya. Karena gearbox ini plastik, takut pecah gitu ya. Oke, cukup saja sobat tuh. Ya, nih, muter sobat ya, bagian belakangnya tuh. Loncer sobat tuh. Ya, sekarang kita tes sobat. Ini saya punya kabel buntung ini. Tuh, kabel buntung dengan dua kabel. Warnanya apa saja sobat ya? Warnanya apa aja karena bolak-balik. Kalau listrik itu bolak-balik sobat. Kita ambil kabelnya nih, tuh. Kita tahu yang hitam adalah setrum untuk KW-RRT ini sobat. Ya, satu kabel kita hubungkan ke kabel setrum warna hitam. Warna hitam untuk KW-RRT sobat. Tuh, kemudian satu kabel lagi kita hubungkan ke speed sobat. Pilih speed mana aja. Oke lah, kita pilih speed yang rendah aja, speed 1 nih. Tuh. Ya, yang dua ini tidak digunakan sobat ya, tapi ini jangan ditempelkan sobat, kita pegang aja begini ya. Ini jangan dipegang sobat, mengandung arus. Ya, kita colokkan, dia langsung berputar sobat. Tuh. Ya, mutarnya ke kanan sobat ya. Tuh. Ya, karena dia menggunakan bearing jadi ya muternya bagus sobat ya. Coba lagi. Ya, langsung berputar sobat. Ya, kemudian kita lihat di belakang ini sobat, ini gearboxnya sudah berputar lancar sobat ya, lancar. Jadi pesan saya sobat, pesan saya bagi pemula, walaupun ini dinamo menggunakan bearing sobat ya, menggunakan double bearing, bukan berarti menggunakannya semaunya sobat ya. Tetap diatur penggunaannya, tidak boleh terlalu durasinya lama begitu ya. Walaupun dia menggunakan bearing, tetap yang panas adalah lilitannya. Untuk itu penggunaannya setiap 5 jam kita istirahatkan sobat. Demikian tutorial kita bagaimana cara pemasangan fuse yang mutakhir sobat ya, lebih cepat, mudah dan tidak berisiko begitu. Dan kemudian ada kita sepil bagian-bagian lain, misalnya bearing kita tempelkan di as ya sobat ya, kita tempelkan di as dengan menggunakan lem Korea ya, supaya lebih sempurna sobat posisinya gitu ya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.